Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja guru Daljab 2022. Perkenalkan, nama saya Yayu Listian, guru PAI SMA Negeri 1 Palembang, sekaligus mahasiswi PPG Daljab tahun 2022 angkatan ketiga di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Di kesempatan ini, pada hari Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Palembang. Materi: menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berikut video uji kinerja praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat istiqomah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Ada Bu. Siapa? Rafa. Rafa saja? Sama Kiesa. Sama Kiesa. Kenapa Rafa Kiesa? Sakit. Sakit. Oh ya, semoga mereka berdua lekas sembuh. Amin. Amin. Sebelum kita mulai, coba cek sampah pakaian kalian, tolong dirapikan. Sampahnya buang ke kotak sampah. Sekarang kita berdoa. Cahyadi, pimpin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar rumah dari rumah kita ke sini untuk menuntut ilmu, maka kita di jalan Allah sampai kita kembali. Jadi sekarang kita sedang berjihad fi sabilillah. So, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Takbir dulu, takbir. Sebelum kita lanjutkan, kalau ibu katakan A, masih ingat? A tepuknya 1 kali. Kalau ba 2 kali. Kalau ta 3 kali. Kalau sa 4 kali. Dan kalau ja 5 kali. Nah, antara satu huruf dengan huruf yang lain harus ada jeda. Contoh, ibu sebutkan abata. Gitu. Jadi A1, ba 2, ta 3. Bisa? Ibu tes kefokusan kalian. Abata. Oke. Tabaa. Ya, yang belakang masih belum fokus. Sekali lagi. Abata saja. Alhamdulillah. Sudah fokus semua. Anak-anakku, sebelumnya kita sudah belajar dalil tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, sudah hafal semuanya kan? Ini surat apa? Iya, Cahyadi, surat apa? Surah Ali, surah
ayat 32. Supaya lebih berkah kita baca bersama dulu ta'alus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai gerakan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini surah dan ayat berapa? Saya dulu. Ya, Rizky. Surah An-Nur ayat 2 Apa intinya? tentang hukuman bagi para pezina. Pezina muhsan atau ghair muhsan? Pezina muhsan. Pezina muhsan, betul? Pezina muhsan. Apa hukuman bagi pezina ghair muhsan? Dan diasingkan selama 1 tahun. Ini hadis tentang larangan berduaan. Yang masih hafal, angkat tangan. Ya, silakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakuna rajulun bi imra'atin illa kana talita syaitan. Artinya, tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Ya, sip, mantap, alhamdulillah. Tayangan kita hari ini yaitu peserta didik mampu menyajikan dan memaparkan apa pergaulan bebas dari zina, mengapa dan bagaimana cara menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Jadi, apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, gambar apa ini? Pergaulan bebas. Yang pertama gambar apa ini? Gem ya? Yo, ajab-ajab. Nah, yang kedua ini sebelahnya apa? Apa? Yang ketiga? Rokok. Masya Allah, anak SMA sudah luar biasa ya. Sudah ada batasan lagi. Yang keempat? Minum keras. Yang kelima? Yang keenam? Neraka bagi mereka. Selanjutnya, di sini ada data tentang aborsi dan kehamilan di luar nikah. Masya Allah ya. Bisa dilihat itu ada berapa juta kasus aborsi per tahun di Indonesia? 2,3 juta. Berarti sekitar 30% kasus aborsi yang dilakukan oleh remaja per tahun. Masya Allah. Ini data dari kompas.com ya nak ya. Kemudian tentang kehamilan di luar nikah, hamil sebelum nikah. Bahasa kita apa? MBA ya. MBA itu apa? Married by accident. Ya, persen kehamilan di luar pernikahan. Alhamdulillah, min. Nah, sekarang kita akan nonton video. Video apa? Kisah kaum Nabi Lut dan kisah dihancurkan kota Romawi kuno Pompei ya pada tahun 79 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fadli kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal tentang terbaru dari Ensiklopedia Al-Fadli. Kementerian Kebudayaan Italia mengatakan tim arkeolog kembali menemukan sisa-sisa jasad dari 2 orang penduduk yang terkubur hingga tewas oleh letusan gunung berapi yang menghancurkan
Satu jasa diperkirakan sebagai seorang pria berusia antara 30 dan 40 tahun dengan derajat sosial tinggi. Ia masih memiliki bekas jubah wol di bawah lehernya. Ada orang kedua diprediksi berusia 18 hingga 23 tahun. Ia mengenakan tunik dan sejumlah tulang belakangnya hancur. Yang menandakan bahwa ia adalah seorang muda yang sudah tak terhitung lagi jumlahnya di kota tersebut. Tak hanya itu, mereka juga membuat tiruan alat kelamin yang digantung di depan pintu-pintu rumah bordil. Menurut Kepercayaan masyarakat Pompei, organ-organ terlarang dan persetubuhan tidak seharusnya disembunyikan, melainkan harus dipertontonkan secara terang-terangan. Kota tersebut kemudian hancur lebur oleh letusan Gunung Vesuvius. Tidak ada satu orang pun yang berhasil meloloskan diri dari bencana tersebut. Selain itu, kota itu juga terkubur lahar dan debu selama ribuan tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari slide dan video yang Ibu tampilkan tadi, apa itu pergaulan bebas dan zina? Ya, nah. Jadi pergaulan bebas itu pergaulan yang benar-benar semena-mena tanpa adanya sesuatu. Kalau zina itu adalah dua orang yang sama-sama itu saling Berhubungan suami istri di luar nikah, ya betul. Nah, selanjutnya nih, apa dampak dari pergaulan bebas dan zina dari video, Masya Allah ya, kaum Nabi Lut dan negeri Pompei ya, Pompei. Ya, apanya? Jadi Bu, dampak dari pergaulan bebas dan zina dari slide dan video tersebut tadi, mereka mendapatkan azab berupa ya kayak kesengsaraan gitu di dunia dan di akhirat. Mereka tadi kena letusan gunung berapi itu, nggak ada yang bisa selamat dari letusan gunung berapi itu karena mereka udah benar-benar menyimpang perilaku penduduknya. Iya, betul sekali ya. Nah, sekarang kita akan belajar dengan modal pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Ya, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 Subhanallah, 2 Alhamdulillah, dan 3 Allahu Akbar. Subhanallah, wahid, isnir, salasa, arba. Nah, kalian Subhanallah. Alhamdulillah, wahid, isnir, salasa, arba. Dan terakhir Allahu Akbar, wahid, isnir, salasa, arba. Silakan duduk bergrup sekarang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, apa materinya, temanya? Kelompok 1 Subhanallah, apa itu pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kalian? Ya, apa saja? Kemudian mengapa perilaku tersebut terjadi dan bagaimana cara menghindarinya? Itu Subhanallah. Kemudian Alhamdulillah. Ini ya. Alhamdulillah, apa itu zina? Mengapa perilaku itu terjadi di sekitar kita? Masya Allah ya, banyak buku-buku malam atau buaya darat. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Jadi jangan sampai kalian nanti melakukan zina. Alhamdulillah dari. Dan yang terakhir, kenapa zina termasuk kategori dosa besar? Untuk Allahu Akbar ya. Zina itu kenapa disebut Allah dosa besar? Dan apa dampaknya di dunia dan di akhirat kelak? Paham tuh? Dan ini LKPD. Nah, ingat kalau materi larangan pergaulan bebas dan zina itu gambar bunga jadinya. Ya. Nanti jawablah ini sambil kalian kerjakan di Canva. Boleh dikerjakan kalau memang sudah selesai langsung dikerjakan. Boleh juga di akhir menyelesaikannya setelah presentasi. Bisa dimengerti? Bisa. Dimulai dari sekarang.
Ya, ibu potong sebentar, lanjut ke ibu ya nak ya. Yang ibu nilai adalah penguasaan materi, kemudian keluasan materi yang disampaikan, kemudian keaktifan. Setiap individu harus aktif. Paham tuh? Paham. Ya, silakan lanjut. Pertama, pengertian pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Jadi, pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh pergaulan bebas seperti balapan liar, merokok, berjudi, minum minuman keras, narkoba, free sex, dan lain. Suaranya dibesarkan ya, up your voice. Penyebab dan cara menghindarinya. Pergaulan bebas dapat terjadi karena pengaruh lingkungan, pengaruh internet dan medsos. Kurang memahami ilmu agama, kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jarang sholat, jarang beribadah, broken home, pengaruh orang tua dan lain-lain. Cara menghindari pergaulan bebas. Pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika, menutup dan menjaga aurat, selektif dalam memilih teman bergaul, menghindari tempat-tempat maksiat, mendekatkan diri kepada Allah, berpuasa bagi perisai nafsu. Selanjutnya, cara menghindari pergaulan bebas adalah menjaga pergaulan yang sehat. Oke, dari pergaulan bebas itu ada di Quran surah An-Nur ayat kedua. Dalilnya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zaniya fajlidu waz-zaniyatu waz-zaniya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليسعد آذابهما طائفة من المؤمنين. Artinya adalah pezina perempuan negeri. Pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah bersebelas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Sekian dari kami. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Baik, silakan. Perkenalkan, saya Aisyah Niko dari kelompok Alhamdulillah. Izin bertanya, apakah sekolah juga mempengaruhi pergaulan bebas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tunggu dulu pertanyaannya ya. Ada yang bertanya lagi? Kan zina itu disebabkan oleh lingkungannya yang negatif. Tapi kalau emang lingkungan rumahnya itu yang negatif, jadi benar nggak ada lagi sisi positifnya dari lingkungan sekitar dia, gimana nih cara biar dia tetap terhindar dari perbuatan itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tunggu dulu ya. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Terima kasih. Oke, baiklah. Kami akan berdiskusi sekitar penjelasan kali. Oke, pertanyaan dari kelompok ini tadi. Yang pertama, apakah sekolah mempengaruhi pergaulan bebas? Jadi jawabannya itu adalah iya, karena di sekolah itu terdapat banyak orang pemikiran itu beda-beda, gak semua sama. Ada yang emang dia udah biasa melakukan pergaulan bebas dan yang lain-lain, mensugesti kita untuk melakukan pergaulan bebas. Jawab pertanyaan dari saudari kita Chelsea dari kelompok Allah Akbar. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana kalau memang lingkungan kita itu sudah buruk ya? Nah, jawaban dari saya adalah kita harus hijrah dari tempat tersebut untuk tempat yang lebih baik. Bahkan Nabi saja berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk meluas agama. Jadi untuk yang lingkungan seperti itu disarankan untuk berhijrah untuk menemukan lingkungan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kurang kami mohon maaf. Kalau Allah saya mohon ampun. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasinya untuk kelompok subhanallah. Nah, tadi Cahyadi bacanya bukan wazaniyatu wazani, tapi azaniyatu wazani. Perbaiki lagi bacanya ya nak. Kemudian gimana? Apakah di sekolah ada pergaulan bebas? Insya Allah ya, insya Allah terhindar karena ada guru, ada teman yang selalu
Tapi kalau kita orangnya bisa terpengaruh, mudah terpengaruh, maka hijrah, ya harus hijrah, benar kata si Rizkina ini. Kalau memang tidak bisa mengingatkan lagi, sudah berusaha, takut terbawa juga, udah pergi dari tempat tersebut. Paham tuh? Nah, sekarang kelompok alhamdulillah, silahkan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memaparkan materi kami tentang zina. Kami dari kelompok alhamdulillah yang beranggotakan saya Muhammad Al-Fatihah. Saya Muhammad Wijaya Kusuma. Saya Fatiana Siwa. Saya Aisyah Arifah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Allahu Akbar. Dan hari ini kami akan membawakan salah satu materi yang cukup penting, yaitu mengenai zina. Namun sebelum itu, mari kita takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi. Takbir. Takbir. Jadi sebelum itu, perkenalkan para pembicara di sini. Nama saya Chelsea Alivia sebagai moderator. Lalu ada Muhammad Nabil Atala. saya Maria Utami. Saya Muhammad Emir Hakim Alamin. Dan tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung saja kita masuk ke materi pertamanya. Selanjutnya itu materi zina. Adapun seperti pada surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena si zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Tapi, kenapa si zina disebut sebagai dosa besar? Silakan Nabi menjelaskan. Zina sebagai dosa besar, sebagaimana Allah berfirman di Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang artinya seperti di awal tadi, Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 3. Satu dampak negatif, 3 dampak di dunia, dan 3 dampak di akhirat. Dampak-dampak zina tersebut akan saya jelaskan, yaitu dampak zina di dunia. 1. Menghilangkan kewibawaan. 2. Menyebabkan kefakiran. 3. Memperpendek umur kita. 4. Dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Dan dampak zina di akhirat, yaitu mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat hisab yang buruk serta mendapat siksa yang pedih dari Allah. Oke, jadi itu tadi sekilas tentang zina. Adapun yang dapat disimpulkan adalah tentang bahwa zina itu merupakan perbuatan keji dan satu jalan yang buruk, seperti yang dikatakan pada dalil-dalil dan firman-firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, dan juga dapat dilihat dari tadi tentang dampak buruk yang diakibatkan di dunia dan di akhirat. Ada pertanyaan? Jelas semuanya? Oke, jika tidak ada pertanyaan maka kami tutup. Sekian, terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Alhamdulillah 3 kelompok sudah tampil semua, ya, semuanya berkolaborasi dengan baik, kritis juga, aktif semua, slide-nya juga menarik kan? Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah sudah jelas semua ya. Nah, sekarang Ibu mau tahu apa gimana kesan belajar hari ini? Seru. Alhamdulillah.
No. Narkoba? No. Pacaran? No. Zina? No. Cinta Allah? Yes. Cinta Rasulullah? Yes. Cinta orang tua? Yes. Masuk surga? Yes. Nah, sekarang ambil kesimpulan yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ujang. Jadi kesimpulan pada materi kita pada hari ini, jadi zina dan pergaulan bebas itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan suatu jalan yang buruk dan perbuatan keji, beserta memiliki dampak buruk pada dunia dan akhirat. Oke, alhamdulillah. Anak-anakku, pekan depan kita akan belajar tentang syu'abul iman. Jadi jangan lupa di rumah dibaca sampai selesai sehingga pekan depan ketika kita mulai belajar sudah bisa mematangkan dan menerimanya dengan baik. Oke? Oke, siap Bu. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.